Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran IML VLC, saya ingin menjelaskan apa itu PLC. Seperti kita tahu bahwa di IML waktu di kelas 2 mungkin anak-anak bertanya-tanya bagaimana sih cara mengendalikan sebuah motor, terutama sebagai output. Tapi sebetulnya output itu banyak, tidak hanya motor, tapi ada juga lampu LED atau apa saja yang termasuk output. Nah, PLC sendiri kalau dilihat dari segi kepanjangannya, bisa dilihat di sini adalah PLC Programmable Logic Control. Itu secara arti. Secara penjelasannya yaitu suatu peralatan kontrol. Jadi dia itu sebagai alat kontrol. Kemudian dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin dengan cara menganalisa sinyal input kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Ini yang paling pentingnya itu bahwa PLC itu sebuah peralatan kontrol. Ya, diprogram. Nah, jadi alat kontrol yang diprogram untuk mengontrol proses operasi mesin dengan menganalisa sinyal input. Jadi dianalisa inputnya itu apa untuk menghasilkan keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Ini secara detail PLC itu seperti itu. Kemudian PLC juga bisa didefinisikan yang lainnya adalah merupakan perangkat elektronik digital dengan memori ya di dalamnya yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti timing, counter dan sebagainya. Banyak di sana ada. Itu kelebihan daripada PLC itu ada bantuan tambahan-tambahan yang lainnya. Dan juga definisi yang ini adalah PLC adalah sebagai alat pengendali motor listrik. Kalau yang khusus waktu di kelas 2 kita secara manual menggunakan alat kontaktor magnet. Nah, sehubungan dengan PLC sebagai alat pengendali motor listrik, namun di sini ada kelebihannya ya PLC, dia secara otomatis. Jadi tidak manual lagi. Namun karena kamu sudah belajar waktu di kelas 2 tentang PLC secara manual, kita mulai beralih. Nah, kontaktor magnet itu bukan berarti tidak dipakai, cuman kontak-kontak bantunya yang sudah kamu pelajari. Di sana ada NO, NC. Nah, itu diganti oleh PLC sebagai kontrolnya. Jadi kan di kontaktor itu ada main kontak dan juga ada auxiliary kontak. Nah, yang auxiliary-nya itu yang diganti, yang dialihkan, didesain oleh PLC. Kalau main kontaknya tetap dipakai kalau kita outputnya PLC, outputnya motor. Kemudian selanjutnya apa sih kita memerlukan dalam menjalankan sebuah PLC? Apalagi yang kita butuhkan, ternyata kita juga membutuhkan PC ya. PC itu sebagai tambah alat bantunya. Jadi untuk memprogram dan sebagainya. Maka di sini saya lihat ini ada PC, PS, PLC. Apa PC? PC itu menerima masukan melalui keyboard dan menampilkan hasil operasi program pada monitor. Jadi bukan berarti tidak bisa dibuat di PLC sendiri, cuman lebih mudah dibantu dengan PC atau laptop gitu ya. Jadi disambungkan ke PC. Nah, PLC sendiri yang yang sudah programnya sudah dibuat di PC, dia akan menerima masukan dari suatu alat seperti switch atau thermocouple dan menetapkan suatu keluar outputnya seperti menghidupkan lampu atau menutup bukaan.
Nah, itu fungsi PLC. Jadi kalau PC-nya sendiri adalah dia untuk membantu membuatkan program, kalau PLC-nya dia menerima masukan-masukan yang diperintahkan melalui input. Nah, itu perbedaan antara PC dengan PLC. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih konfigurasi PLC yang tadi saya jelaskan? Jadi kalau dilihat di gambar di sini, bahwa sebuah PLC itu terdiri dari satu, dia itu ada input, disebut input interface. Apa saja yang termasuk input, nanti misalnya jelaskan. Sebagai satu contoh, misalnya bisa berbentuk switch, saklar, bisa toggle, bisa fast button, bisa sensor, itu kategori input. Nah, kemudian di PLC juga selain input ada output. Outputnya apa saja? Bisa motor listrik atau lampu, solenoid dan sebagainya. Nah, antara input dan output itu, maka di dalamnya juga ada yang disebut dengan CPU yang dia memproses, di mana kalau input memerintahkan kemudian diproses sehingga keluarlah output hasil. Kemudian bagian yang keempat, selain input, output, CPU, ada juga di sini memori, ya. Memori itu ketika kita sudah membuat program, dia bisa disimpan di memori di sini. Dan juga ada tambahan bahwa di PLC juga ada power supply, kemudian bisa disambungkan dengan PC yang tadi saya sebutkan untuk membantu menggambarkan ladder, ya. Bahkan nanti hasil ladder juga bisa di print. Ini secara konfigurasi PLC dan kelengkapan yang lain bisa dilihat dari gambar ini, ya. Kemudian selanjutnya jenis, ya. Kalau kita berbicara tentang PLC, jenis-jenis PLC itu banyak. Ada Schneider, ada Siemens, ada Omron, ada Mitsubishi, ada Allen Brothers, ada Rockwell dan lain sebagainya. Nah, dari jenis ini kemungkinan bisa saja ke kualitas atau apa. Dan juga kadang-kala di PLC itu suka disebutkan, misalnya PLC jenis apa, Siemens misalnya ada kodenya 40, apa yang dimaksud 40 di sana itu. Nah, ada hitungannya. Itu terdiri dari input output. Jadi kalau misalnya di sana ditulis S40, ya berarti inputnya ada 24, outputnya ada 16. Jadi nanti ada kode dalam nanti pembuatan membuat ladder, karena harus sesuai mana yang termasuk kode apa gitu di sana. Ini diantaranya PLC jenis Omron CPM 2A yang kita punya juga nanti di lab kalau belajar CPM 1A, ya. Tapi yang dua juga persis hampir sama. Di sini ada input, output dan sebagai gambaran bahwa inilah yang disebut PLC. Yang atasnya itu input semua. Kemudian yang di bawah nanti ada output. Juga ada common, ada positif dan sebagainya. Nanti ada proses pengawatannya, bagaimana cara menginstalasi PLC-nya sendiri. Karena yang di sekolah itu sudah dalam bentuk trainer. Otomatis anak-anak pun nanti harus bisa. PLC yang kosongnya dia harus instalasi secara sendiri. Jadi ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan PLC. Di antaranya keuntungan PLC, kalau dilihat misalnya sistem pengawatannya jelas, dia itu lebih sederhana, relatif sedikit. Kemudian keuntungan yang lainnya, kalau kita menggunakan sebuah aplikasi kontrol yang kompleks dan banyak menggunakan relay, maka ini akan lebih murah, lebih sederhana ketika kita menggunakan PLC sebagai alat kontrol. Kemudian keuntungan yang lainnya banyak. PLC itu dapat diubah-ubah. Jadi kita dapat variasi ketika ada aplikasi yang salah, kemudian kita ingin dirubahnya, bisa dirubah, diprogram ulang sesuai dengan yang
kita inginkan. Banyak keuntungan yang lainnya lagi dalam PLC. Di antaranya di sini disebutkan dapat melakukan diagnosa, dapat mencari kesalahan apabila terjadi gangguan. Kemudian PLC ini dapat berkomunikasi dengan PLC lainnya, termasuk juga dengan komputer, sehingga kontrol dapat ditampilkan di layar komputer. Selanjutnya tentang PLC, kita harus mengidentifikasi mana yang termasuk input, ini tidak kalah penting ya, mana yang termasuk kategori input, mana yang termasuk kategori output. Input diantaranya di sini disebutkan limit switch, timer, foto dan sebagainya, foto elektrik. Output yang kita tahu motor listrik, LED, lampu LED, solenoid dan sebagainya. Ini harus hafal betul input dan output PLC itu sendiri. Saya rasa cukup sekian dulu ya. Untuk selanjutnya nanti mungkin ditambah dengan materi selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmat kadinya materi